Karena kalau di saat ada Fanny yang digunakan, berarti mereka juga bertukar loh. Akhirnya Setsujinnya akan mengisi dari area mid lanernya. Gitu Iya, kayak Aura. Cuman kan Aura God laner berubah menjadi jungler. Kalau ini mid lanernya jadi junglernya. Jadi mereka masih tetap bisa berjalan bersama. Sementara untuk Tas udah mulai bergerak pula ke bagian bawah, ada flicker yang dikeluarkan oleh Wijanarko. Karena di awal seperti ini belum ada efek yang benar-benar bisa membuat pergerakan dari Fanny terkunci. Apalagi tadi kayaknya ada cooldown dari Iron Hook-nya. Oke, dan Tas yang sudah mencoba untuk merangsang masuk ke area jungle milik Fearless langsung bisa menolakkan diri dengan adanya Seal Cable yang masih terbilang cukup on point. Dan bahkan Dreams yang masih mencoba untuk men-zoning out pergerakan dari Rebellion Zion di arah bawah. Terjadi 1v1 situation yang dimana kita lihat Dairon berhadapan dengan Psychots. Dua tipikal dari heroes yang berbeda, tapi talent prediction by Axe. Buset. Papulung. Sendirian banget nih Pulung nih. Sendirian aja. Situ kiper apalagi uji nyali. Waduh. Sendirian kan. Sendirian banget saya. Oke, karena gue juga masih melihat ya ada kesempatan untuk pemain-pemain dari Rebellion Zion bisa juga mengambil situasi ataupun memanfaatkan situasi di game yang pertama ini. Walaupun terlihat hero yang diambil oleh EVOS Legend, Stopper. Iya, Stopper ada stoppernya, tapi sulit untuk bergerak gitu. Tapi Wijanarko barusan mendapatkan sebuah pergerakan lewat chain enhance, cukup terbanting dirinya ke udara. Untungnya masih bisa selamat. Oke, masih belum ada terlihat adanya Iron Hook yang on point ya, tapi lihat dari tasnya yang masih mencoba untuk memperkaya dirinya juga, dan bahkan satu buah pergerakan dari Setsujin langsung membuat Liren juga terkikis dari segi HP-nya. Dan Turtle yang pertama karena udah mulai di setup, udah mulai di bawah ke area teman-teman Rebellion Zion, tapi udah disadari juga di mana Psychots mencoba untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya untuk EVOS Legends. Dan begitu pun dengan Setsujin yang udah mulai hadir dan bahkan dipukul mundur begitu saja. Yap, itu barusan ya. Ini cepet banget loh Lekto, pada bola dikeluarin tapi barusan ada Fanny, ada Tas yang mulai mendekat, tapi Fearless mulai dikejar bisa-bisa begitu saja. Tapi tempat yang berbeda, First Blood diamankan oleh Rebellion Zion. Ada satu momen yang bisa dibilang cukup hilang dari EVOS, yang itu benar-benar diambil sepenuhnya oleh Rebellion Zion. Fanny-nya cukup terlambat untuk masuk untuk kontes terhadap Turtle tersebut. Karena apa? Karena retribution dari tubuhnya, sementara itu jauh banget loh tadi. Iya, padahal udah ready ya, tapi dari emblemnya kita intip Om Wawa. Oke, ini movement speed full untuk Rebellion Zion dengan adanya hybrid heal pastinya bagi S-Man dan juga untuk Cloud-nya. Dan Demon Slayer di sini dipakai oleh Tas. Jadi cukup unik dengan ada Demon Slayer, berarti dari Tas akan mencoba untuk melakukan farming di jungle jauh lebih sering. Dan akan keluar untuk nge-backupin teman-teman yang lain kalau memang ada kesempatan. Yap, tapi untuk sekarang dari pattern farmingnya, Tas baru aja naik level 6, di mana tadi dia tertinggal ya. Untuk Fearless sendiri, dia udah level 6 duluan. Dia harusnya bisa membuat ini ya, menaikkan CC, terus menaikkan lagi bagaimana kecepatan untuk farming agar bisa mendapatkan atribut yang jauh di atas dari player EVOS Legend. Wow, lihat udah terlihat adanya sneaky di arah rumputan. Satu retribution berhasil untuk dikeluarkan juga, mengamankan satu gold scrap yang ada di arah bottom, tapi mau mengecek terlebih dahulu ke arah rumputan dengan adanya Art of Thievery-nya, mencoba untuk mengecek lagi. Tapi sepertinya Dreams sudah sadar akan hal itu, dan Battle Mirror in match pun berhasil untuk mengecek keberadaan Dreams, dan Iron Hook belum berhasil on point sejauh ini kita lihat. Yap, sejauh ini ya, tapi kita tidak tahu nanti bagaimana Flicker dan juga Bloodhound. Cuman itu pun harus memang sangat-sangat dipertimbangkan. Kenapa? Karena ada Julian. Gampang banget, hanya ditinggal di chain enhance, dia pun terangkat dan efek suppress pun menghilang. Ya, dan jangan lupakan juga itu harus presisi dari sisi pemberian kalkulasi damage-nya ya. Karena kalau sampai miss juga ada Bloodhound dengan flickernya gak tumbang lawannya. Pastinya bakal bisa pulang atau bahkan bisa memberikan counter initiate untuk Rebellion Zion. Tapi sejauh ini ya, dengan kehadiran Fanny di EVOS Legends belum tampak berbahaya untuk Rebellion Zion. Yap, itu baru tendang juga. Iron Hook-nya connect. Namun Suelo sempat untuk langsung ditendang di bagian depan, dan juga ada serangan lewat satu oleh Papada Blow di saat ini. Lunoxia tidak bisa bertahan, tapi ada Chow yang menjadi korban tambahan, dan Dairon pun berhasil untuk mundur. Andai tadi ada Bloodhound yang memang follow up damage-nya ada di situ, kayaknya bakal ada momen yang berubah ya. Tapi agak jauh juga gak sih? Jadi udah ditonton di tembok yang sebelah sana, baru di flicker terus juga Iron Hook. Kita lihat di arah bottom lane dari Psychots yang sepertinya kalau kita lihat juga dari landingnya udah cukup diunggulkan. Dia udah berhasil untuk nge-plating ke arah satu balutan sinergi outer turretnya. Dan Turtle yang kedua sekarang udah muncul, dan bahkan kalau kita lihat dari segi networknya Rebellion Zion cukup unggul sih sejauh ini di menit yang kelima. Ya, ini masih harus menunggu untuk duel dari Gold Lane sih, karena Gold Lane adalah yang paling penting sejauh ini. Yap, buset, dan dikejar habis-habisan Hais ya, mau kemana? Gak bisa bergerak sama sekali, begitu banyak tadi tekanan yang masuk ke dalam tubuhnya hingga membuat dia pun harus hilang
Dan area Godland berhasil dihancurkan. Tapi ditukar dengan satu turtle hanya saja. Tetap di situ ada outer turret yang hilang dan area defensifnya akan semakin terbuka. Benar, dari turtle sendiri masih bisa respawn ya kan, tapi dari turretnya gak bakal bisa respawn juga. Dan ini dia untuk item build-nya, dimana Benedetta dari Psychots sudah punya Furious Hammer bakal mengarah untuk Bloodlust X. Dari Fanny-nya juga dengan item defense, ternyata untuk Fanny di sini Molten Essence dibeli oleh Tas, jadi bakal main defense Fanny. Mungkin sebagai bait ya buat teman-teman yang lain, jadi sementara solo skillnya dilepas ke dia, teman-temannya bakal bisa nge-kill pemain-pemain dari Rebellion. Fanny tank ya? Ya. Oke. Dan bahkan kalau kita lihat udah berbondong-bondong ke arah bawah, tapi belum ada satu inisiasi pun. Mengingat itu adalah landingnya seorang Esmeralda yang pasti juga cukup sulit ditumbangkan. Dan bahkan satu buah Jet Kundo konek ke depan sana, tapi Swallow yang kali ini bakal coba untuk memberikan sebuah damage-nya. Dan Dreams berhasil untuk dihilangkan dari EVOS Legends. Ya hampir saja, tapi di bagian bawah ada sebuah gebrakan juga yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends, di mana mereka mendapatkan juga loh satu outer turret di area bottom lane. Walaupun tadi mereka udah mendapatkan di tengah, tapi tetap masih ada penjagaan. Sementara di area yang lain, ada satu orang yang tertinggal dan itulah yang dimanfaatkan oleh pemain dari EVOS Legends. Objektifnya ya, EVOS Legends ini memang di saat kita lihat dari segi killnya juga ya udah relain satu player hilang tapi kita dapetin objektif. Iya, itu nggak worth it sih kalau menurut aku. Iya, dan lebih mahal pastinya ya, keuntungan untuk EVOS Legends tadi. Waduh, hampir aja. Hei, Wave Dragon-nya connect dan juga mereka siap untuk langsung menghilangkan ke arah Perangko, karena Perangkonya pun gak bakal kuat lagi. Ada dua damager tadi yang memang masuk ke arah tubuhnya. Sujin mau pergi ke arah mana, ada serangan yang akan dilakukan oleh pemain dari Rebellion, tapi untungnya masih selamat, masih sempat masuk ke dalam outer yang ada di area mid dan juga Tas. Hanya menunjukkan eksistensi yang dia punya dan juga disambung oleh Hais dengan satu blazing juga, tapi di saat dia mundur akankah mereka berhasil? Namun sedikit lagi IP tersisa dari outer turret tersebut. Kayaknya Hais bakal maksa deh, dia masuk, dipaksain dan benar. Tinggal Bezel dari masuk bagian belakang, outer turret di area mid hilang. Tapi inner turret di area top lane juga hilang. Tapi konsil dilakukan kali ini, langsung ada satu pelatihan menuju ke arah seorang Clover. Lagi-lagi ada satu drop strike. Fearless berhasil mendapatkan satu nyawa dari Clover di area top lane. Wow, ya itu dia kombinasi dari double knockout strike dan juga bersama dengan Bloodhound. Yang untuk hero marksman dan juga mungkin untuk hero fighter yang tipis setnya bakal mudah banget untuk ditemukan oleh Rebellion Zion. Dan perfect turtle untuk Rebellion Zion. 3 objektif turtle diambil oleh mereka. Oke, mereka dapat 3 walaupun mereka juga harus kehilangan 3 turret. 3 turtle untuk 3 turret. Yeah. 2 di atas, outer dan inner, 1 di bagian bawah, outernya. Oke, tapi wow justru ternyata damage deal by Ice itu menuju ke arah Diren ya. Yang selalu menjadi garda terdepan yang pasti nge-poking juga, dan Psychots udah mulai terlihat kali ini, dan Fearless dengan high end dry-nya itu udah memberikan satu tanda bahaya ya. Tapi Mino ada bottom lane, inner turretnya juga berhasil untuk dihancurkan kembali di tangan EVOS Legends. Yap, ini daerahnya, hei, terlihat ada flicker tadi dilompatin, malah Clovernya untuk saat ini tertangkap basah begitu saja. Ada pergerakan Fanny di dalam rumputan, ketahuan oleh Esmeralda, Dairennya langsung aja memberikan sebuah gangguan, tapi untuk satu orang itu masih berhasil selamat, Tasnya masih berhasil bagi Dairen tersebut. Sujin di area mid, akankah dia bisa bertahan karena Haisnya langsung aja beradu damage di area tersebut. Untuk sekarang ada 4 player dari EVOS Legend yang langsung lenyap sangat-sangat cepat terpisah dari masing-masing lane. Oke, player hilang kembali ditukarkan dengan adanya turret-turret yang berguguran ya. Ini makin mempersempit lagi zona farming bagi seorang Fearless. Dan kita lihat dari players gold by UBS Gold. Siapa nih yang suka investasi? Ternyata Hais. Waduh, Hais ya. Udah banyak tadi dia kayak gitu. Iya, dan ini berarti dari EVOS Legends yang tadinya mereka memang bisa untuk unggul di early dengan adanya Fanny. Mungkin agak tertekan dengan ya kurangnya juga damage yang bisa langsung di-burst oleh Tas sendiri. Karena kita tahu dia sekarang bermain sebagai tank. Oke. Dan dengan item defense seperti itu ya otomatis bisa memang nahan damage. Tapi harus ngandalin nantinya buat teman-teman yang lain buat kasih damage. Misalnya dari Sujin atau bahkan Clover dan juga Psychots. Yep. Wait, what? Oke. Tertangkap basah lagi satu orang, yaitu Psychot. Menjadi korban pula Tas. Di area yang berbeda, di area top lane. Dia harus meng-clear terhadap satu wave minion. Sementara itu coba lihat dari pemain Rebellion, dari minimapnya. Ada lot yang akan mereka amankan. 3 turtle dan juga 1 akan menjadi milik mereka kah? Dan benar valid, ini menjadi milik mereka semua. Yes, DPS dari Lunox dan juga Cloud-nya udah membuat dari Lord-nya dengan cukup mudah dieksekusi. Dan bahkan tadi ada satu skill push yang dilakukan oleh Tas di arah atas dan sekarang bergerak ke arah bawah, membuat tidak ada
kontes yang dilakukan, tapi dari itemization yang mau. Oke, Tas sekarang sudah punya Hunter Strike sih. Jadi setidaknya udah ada damage ya. Waduh, dipaksain sepertinya. Wild Dragon berhasil untuk mendapatkan juga ke arah Chow. Tapi sepertinya Chow gak bakal bisa selamat juga. WW udah dikeluarkan pula. Sedikit lagi Epidius Sujin mau pergi ke arah mana. Masih bisa bertahan tapi tidak akan selamat lewat satu pukulan yang akan dikeluarkan oleh Fearless. Sakit banget langsung kena kerusuk kanan yang dimiliki oleh Sujin tadi. Benjol Dari gitu ya. Juliannya itu jebret. Jepret langsung benjol, tapi dengan adanya satu turret yang bakal coba untuk dihancurkan juga. Tas masih mencoba untuk clear wave minionnya. Masih bisa tapi ternyata tidak karena inner turret yang sekarang udah berhasil dihancurkan di tangan Rebel dan Zion. Begitupun dengan adanya Lord yang berjalan di arah bawah. Oke, Dairan clear terhadap wave minion. Bahkan di-cut langsung oleh dirinya. Tidak boleh ada wave minion yang melewatin inner turret tersebut. Oke, dan Lord yang belum in hand kali ini udah berjalan juga. Tapi lihat Iron Hook, Clover langsung menghilang sekejap mata. Dan kali ini dengan adanya satu Lord yang masih berdiri juga, masih mencoba untuk bertahan lagi dari Evil Legends. Tapi gak ada Clover dan bahkan satu inner turret dan satu base turret di arah tengah. Dan itu dihancurkan. Ini mereka harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Kenapa? Betul. Karena sekarang kuantitas player dari Evil Legends mereka hanya berpada satu. Iron Hook-nya kode kembali. Untuk Tas yang mulai maju ke bagian depan. Akankah dia bisa bertahan dan juga mempertahankan Laskar Api dari mana tuh kali ini. Dari Pakito double kill udah langsung didapatkan. Dipukul udah pinggangnya sakit banget. Repuk sudah Tasya. Masih berjuang dengan seluruh kabel yang dia miliki. Namun Saikon masih dengan air pemain belumnya. Tapi tidak untuk Rebel karena mereka berfokus untuk bisa langsung mendapatkan kemenangan. Satu orang lagi berhasil ditundukkan. Dan itu adalah Saikon. Sementara double kill menjadi milik Esmeralda. Dan juga wipe out untuk EVOS Legend. Berarti Rebel Zion mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Wow. Itu lihat tadi kabel, steel cable dari Fanny. Tapi dia nggak kurang damage gitu loh. Dia bisa bertahan selama itu tapi memang damage